Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget nih di dunia pendidikan Indonesia, yaitu sistem pengelolaan kinerja guru yang baru. Ini bukan cuma sekedar update sistem biasa loh, ini adalah perubahan cara pandang. Dari yang tadinya beban administrasi, jadi pengembangan diri yang benar-benar punya makna. Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi ada 5 hal utama yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih sistem yang lama itu perlu banget diubah. Terus kita masuk ke inti perubahannya yang bikin prosesnya jadi lebih relevan. Nggak lupa kita juga bakal kasih tips praktis buat ngatasin masalah teknis. Lalu kita lihat juga dampak khususnya buat guru pendidikan khusus. Dan yang paling penting, kita simpulkan apa sih artinya semua ini buat waktu dan energi Anda sebagai seorang pendidik. Kita mulai dari bagian pertama, era baru penilaian. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus jujur-jujuran dulu soal masalah yang ada. Kenapa ya kok banyak banget guru yang merasa sistem penilaian kinerja sekarang ini lebih banyak nyita waktu daripada ngasih manfaat? Coba kita lihat datanya deh. Coba perhatikan angka ini, cuma 19%. Itu adalah jumlah guru yang berhasil menyelesaikan seluruh proses penilaian kinerja sampai tuntas di siklus terakhir. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini tuh cerminan dari sistem yang rumitnya minta ampun, yang bikin lebih dari 80% guru mandek di tengah jalan. Pertanyaan ini pasti ada di benak kita semua kan? Kenapa prosesnya sesulit itu? Kita semua pasti merasakan frustrasinya. Alur yang muter-muter, dokumen yang harus diupload setumpuk, dan waktu yang kebuang buat sesuatu yang rasanya jauh banget dari kegiatan di kelas. Seharusnya sistem ini kan membantu, bukan malah menghambat. Nah, inilah yang mau diubah. Oke, bagian kedua, dari rumit ke bermakna. Ini nih inti dari perubahannya. Perubahan ini tuh bukan tiba-tiba muncul gitu aja, tapi ini adalah respon langsung dari keluhan dan masukan Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Ini adalah upaya untuk membuat penilaian kinerja jadi relevan lagi. Coba deh lihat perbedaannya langsung. Di sisi kiri itu yang kita alami sekarang. Penilaian 2 kali setahun yang bikin capek, wajib upload puluhan dokumen, dan sistem poin yang bikin pusing. Nah, sisi kanan ini adalah masa depannya. Penilaian cukup sekali setahun, nggak ada lagi kewajiban unggah dokumen, dan fokusnya ke pengembangan yang nyata, bukan ngejar angka. Intinya, penyederhanaan besar-besaran, biar waktu Anda lebih bebas. Sistem baru ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, bermakna. Artinya penilaian Anda itu akan lebih fokus ke gimana Anda mencoba metode ngajar baru di kelas, bukan soal kelengkapan laporannya. Kedua, mudah. Bayangin deh, waktu yang biasanya habis buat scan dan upload RPP, sekarang bisa dipakai buat diskusi lebih lama sama murid. Dan yang ketiga, bermutu. Kualitas kinerja Anda dilihat dari observasi kelas dan umpan balik yang membangun, bukan dari berapa banyak sertifikat seminar yang berhasil Anda kumpulkan. Lanjut ke bagian ketiga, mengatasi masalah umum. Tentu, sistem secanggih apapun kadang ada aja kendala teknisnya. Di bagian ini, kita akan bahas 3 masalah paling umum yang mungkin Anda temui, lengkap dengan panduan super cepat buat menyelesaikannya. Masalah pertama, musuh bubuyutan kita semua, lupa kata sandi. Tampilan couldn't sign you in ini kayaknya udah sering banget kita lihat ya, dan selalu bikin frustrasi, apalagi pas lagi genting-gentingnya. Solusinya ada 3 langkah, gampang kok. Pertama, yang paling cepat, pakai fitur lupa sandi di halaman login. Kalau email resetnya nggak kunjung datang, langkah kedua, hubungi operator sekolah Anda. Mereka punya akses buat bantu. Nah, kalau masih terkunci juga, baru deh langkah terakhir, buat tiket laporan langsung ke pusat bantuan. Masalah kedua nih, biasanya muncul pas mau sinkronisasi data ke e-kinerja BKN. Tiba-tiba ada pesan error yang bikin bingung, tidak ditandai sebagai user ruang GTK. Ini artinya apa sih sebenarnya? Ternyata penyebabnya simple. Akun Anda itu belum diaktifkan di dalam sistemnya e-kinerja BKN. Solusinya, Anda tinggal menghubungi admin e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah atau BKPSDM setempat. Minta tolong ke mereka untuk daftarkan akun Anda sebagai pengguna ruang GTK pakai NIP Anda. Begitu terdaftar, masalah sinkronisasi ini langsung beres. Dan masalah ketiga, ini khusus buat para kepala sekolah. Udah capek-capek menyelesaikan penilaian buat semua guru, pas mau finalisasi, tombol penting tetapkan predikat kinerja malah nggak aktif, warnanya abu-abu. Bikin gregetan banget kan? Jadi akar masalahnya itu bukan di sistem sekolah, tapi di tingkat dinas. Tombol itu nggak bakal aktif sampai Dinas Pendidikan menetapkan predikat kinerja organisasi atau PKO buat sekolah Anda. Nah, solusinya, kepala sekolah perlu proaktif berkoordinasi dengan dinas. Kalau dinas sudah menetapkan PKO, tombolnya pasti aktif.
Oh ya, tips tambahan, coba bersihkan cache browser Anda sebelum mencoba lagi ya. Oke, kita masuk ke bagian keempat. Fokus pada guru khusus. Sistem baru ini juga membawa perubahan penting buat guru pendidikan khusus atau GPK. Yuk kita lihat kerangka kerja baru yang dirancang khusus untuk mendukung peran mereka yang unik dan sangat vital ini. Peran GPK sekarang didefinisikan ulang dan diperkuat. Basis administrasi mereka sekarang ada di Unit Layanan Disabilitas atau ULD. Nah, perubahan ini strategis banget karena memungkinkan seorang GPK untuk melayani siswa berkebutuhan khusus di beberapa sekolah sekaligus. Artinya, akses terhadap pendidikan inklusif yang berkualitas jadi makin merata. Penilaian kinerja GPK sekarang jadi jauh lebih relevan dengan tugas mereka sehari-hari. Indikatornya nggak lagi umum, tapi spesifik ke 3 area kunci. Kemampuan mereka merancang program pembelajaran individual atau PPI, keahlian mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang adaptif, dan peran krusial mereka sebagai mentor bagi guru-guru lain dalam menciptakan kelas yang inklusif. Struktur manajemennya juga ikut disesuaikan. Kinerja GPK sekarang akan dipantau oleh tim kinerja di tingkat dinas melalui ULD. Ini penting banget untuk memastikan kalau setiap usaha yang dilakukan GPK di lapangan itu benar-benar sejalan dengan target besar pendidikan inklusif di tingkat kabupaten atau kota. Kita sampai di bagian terakhir. Apa artinya bagi Anda? Setelah kita bahas semua detail sistemnya, yuk kita kembali ke pertanyaan yang paling penting. Apa sih dampak nyata dari semua ini bagi kehidupan Anda sebagai seorang guru? Intinya sederhana. Semua perubahan ini dirancang untuk mengembalikan 2 aset Anda yang paling berharga, yaitu waktu dan energi. Waktu yang nggak lagi dihabiskan untuk urusan administrasi adalah waktu untuk berinovasi di kelas dan benar-benar fokus pada kemajuan setiap murid. Semangat dari seluruh perubahan ini bisa kita rangkum dalam satu ide besar. Kita sedang bergerak dari sekedar patuh di atas kertas menuju dampak yang nyata di dalam kelas. Penilaian kinerja kini adalah tentang praktik mengajar yang hidup dan berkembang, bukan tentang dokumen mati yang cuma tersimpan di arsip. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau Anda diberi kembali waktu beberapa jam setiap minggunya, waktu yang tadinya habis untuk administrasi, kira-kira inovasi apa yang akan Anda ciptakan untuk murid-murid Anda? Terima kasih sudah menyimak. Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting banget nih di dunia pendidikan Indonesia, yaitu sistem pengelolaan kinerja guru yang baru. Ini bukan cuma sekedar update biasa loh, ini adalah perubahan cara pandang dan administrasi, jadi pengembangan diri yang benar-benar utama. Yuk kita bahas. Oke, jadi ada 5 hal utama yang akan kita bahas. Pertama, kita lihat dulu kenapa sih sistem yang lama itu perlu banget diubah. Terus kita masuk ke inti perubahannya yang bikin prosesnya jadi lebih relevan. Gak lupa kita juga bakal kasih tips praktis buat ngatasin masalah teknis, lalu kita lihat juga dampak khususnya buat guru pendidikan khusus, dan yang paling penting, kita simpulkan apa sih artinya semua ini buat waktu dan energi Anda sebagai seorang pendidik. Kita mulai dari bagian pertama, era baru penilaian. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus jujur-jujuran dulu soal masalah yang ada. Kenapa ya kok banyak banget guru yang merasa sistem penilaian kinerja sekarang ini lebih banyak minta waktu daripada ngasih manfaat? Coba kita lihat datanya deh. Coba perhatikan angka ini, cuma 19%. Itu adalah jumlah guru yang berhasil menyelesaikan seluruh proses penilaian kinerja sampai tuntas di siklus terakhir. Angka ini bukan sekedar statistik loh, ini tuh cerminan dari sistem yang rumitnya minta ampun, yang bikin lebih dari 80% guru mandek di tengah jalan. Pertanyaan ini pasti ada di benak kita semua kan? Kenapa prosesnya sulit itu? Kita semua pasti merasakan frustrasinya. Alur yang muter, dokumen yang harus diupload setumpuk, dan waktu yang terbuang buat sesuatu yang rasanya jauh banget dari kegiatan di kelas. Seharusnya sistem ini kan membantu, bukan malah menghambat. Nah, inilah yang mau diubah. Oke, bagian kedua, dari rumit ke bermakna. Ini nih inti dari perubahannya. Perubahan ini tuh bukan tiba-tiba muncul gitu aja, tapi ini adalah respon langsung dari keluhan dan masukan Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia. Ini adalah upaya untuk membuat penilaian kinerja jadi relevan lagi. Coba deh lihat perbedaannya langsung. Di sisi kiri itu yang kita alami sekarang. Penilaian 2 kali setahun yang bikin capek, wajib upload puluhan dokumen, dan sistem poin yang bikin pusing. Nah, sisi kanan ini adalah masa depannya. Penilaian cukup sekali setahun, nggak ada lagi kewajiban unggah dokumen, dan fokusnya ke pengembangan yang nyata, bukan ngejar angka. Intinya, penyederhanaan
teknisnya. Di bagian ini, kita akan bahas 3 masalah paling umum yang mungkin Anda temui, lengkap dengan panduan super cepat buat menyelesaikannya. Masalah pertama, musuh bebuyutan kita semua, lupa kata sandi. Tampilan couldn't sign you in ini kayaknya udah sering banget kita lihat ya, dan selalu bikin frustrasi, apalagi pas lagi genting-gentingnya. Solusinya ada 3 langkah, gampang kok. Pertama, yang paling cepat, pakai fitur lupa sandi di halaman login. Kalau email risetnya nggak kunjung datang, langkah kedua, hubungi operator sekolah Anda. Mereka punya akses buat bantu. Nah, kalau masih terkunci juga, baru deh langkah terakhir, buat tiket laporan langsung ke pusat bantuan. Masalah kedua nih, biasanya muncul kasus sinkronisasi data ke kinerja BKN. Tiba-tiba ada pesan error yang bikin bingung, tidak ditandai sebagai user ruang GTK. Ini artinya apa sih sebenarnya? Ternyata penyebabnya simple. Akun Anda itu belum diaktifkan di dalam sistemnya e-kinerja BKN. Solusinya, Anda tinggal menghubungi admin e-kinerja di Badan Kepegawaian Daerah atau BKPSDM setempat. Minta tolong ke mereka untuk daftarkan akun Anda sebagai pengguna ruang GTK pakai NIP Anda. Begitu terdaftar, masalah sinkronisasi ini langsung beres. Dan masalah ketiga, ini khusus buat para kepala sekolah. Udah capek-capek menyelesaikan penilaian buat semua guru, pas mau finalisasi, tombol penting tetapkan predikat kinerja malah nggak aktif, warnanya abu-abu. Bikin gregetan banget kan? Jadi akar masalahnya itu bukan di sistem sekolah, tapi di dinas. Tombol itu nggak bakal aktif sampai dinas pendidikan menetapkan predikat kinerja organisasi atau PKO buat sekolah Anda. Nah, solusinya, kepala sekolah perlu proaktif berkoordinasi dengan dinas. Kalau dinas sudah menetapkan PKO, dananya pasti aktif. Oh ya, tips tambahan, coba bersihin cache Anda sebelum mencoba lagi ya. Oke, kita masuk ke bagian keempat, fokus pada guru khusus. Sistem baru ini juga membawa perubahan penting buat guru pendidikan khusus atau GPK. Yuk kita lihat kerangka kerja baru yang dirancang khusus untuk mendukung peran mereka yang unik dan sangat vital ini. Peran GPK sekarang didefinisikan ulang dan diperkuat. Basis administrasi mereka sekarang ada di Unit Layanan Disabilitas atau ULD. Nah, perubahan ini strategis banget karena memungkinkan seorang GPK untuk melayani siswa berkebutuhan khusus di beberapa sekolah sekaligus. Artinya, akses terhadap pendidikan inklusif yang berkualitas jadi makin merata. Penilaian kinerja GPK sekarang jadi jauh lebih relevan dengan tugas mereka sehari-hari. Indikatornya nggak lagi umum, tapi spesifik ke 3 area kunci. Kemampuan mereka merancang program pembelajaran individual atau PPI, keahlian mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang adaptif, dan peran krusial mereka sebagai mentor bagi guru-guru lain dalam menciptakan kelas yang inklusif. Struktur manajemennya juga ikut disesuaikan. Kinerja GPK sekarang akan dipantau oleh tim kinerja di tingkat dinas melalui ULD. Ini penting banget untuk memastikan kalau setiap usaha yang dilakukan GPK di lapangan itu benar-benar sejalan dengan target besar pendidikan inklusif di tingkat kabupaten atau kota. Kita sampai di bagian terakhir. Apa artinya bagi Anda? Setelah kita bahas semua detail sistemnya, yuk kita kembali ke pertanyaan yang paling penting. Apa sih dampak nyata dari semua ini bagi kehidupan Anda sebagai seorang guru? Intinya sederhana. Semua perubahan ini dirancang untuk mengembalikan 2 aset Anda yang paling berharga, yaitu waktu dan energi. Waktu yang tak lagi dihabiskan untuk urusan administrasi adalah waktu untuk berinovasi di kelas dan benar-benar fokus pada kemajuan setiap murid. Semangat dari seluruh perubahan ini bisa kita rangkum dalam satu ide besar. Kita sedang bergerak dari sekedar patuh di atas kertas menuju dampak yang nyata di dalam kelas. Penilaian kinerja kini adalah tentang praktik mengajar yang hidup dan berkembang, bukan tentang dokumen mati yang cuma tersimpan di arsip. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau Anda diberi kembali waktu beberapa jam setiap minggunya, waktu yang tadinya habis untuk administrasi, kira-kira inovasi apa yang akan Anda ciptakan untuk murid-murid Anda? Terima kasih sudah menyimak.